Pada Jumat yang berbahagia ini, izinkan khatib menyampaikan satu tema terkait dengan Palestina yang hari ini masih dibombardir oleh musuh-musuhnya, oleh Bani Israel, oleh Yahudi. Maka tema pada kesempatan yang berbahagia ini adalah solidaritas untuk Palestina pasca Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan biladus Syam, di antaranya adalah Palestina. Kata baginda Nabi, biladus Syam adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi menyebutkan biladus Syam, yang termasuk di dalamnya adalah Palestina, negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti negara ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamakan dengan dua negara haram yang lainnya. Kata baginda Nabi, tidaklah termasuk bepergian jauh manakala kita belum mendatangi dua negara, dua kota. Dua negara itu adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu menghormati, begitu memuliakan negara Palestina, sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamakan dengan Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Yang baginda Nabi memberikan kabar kepada kita, siapa yang salat di Masjidil Haram, maka kata Nabi, kita akan diberikan sama seperti salat di tempat yang lain 100.000 rakaat. Begitupun di Masjid Nabawi, kita salat di Masjid Nabawi sama persis seperti kita salat 1000 rakaat di tempat yang lain. Begitupun Nabi menyebutkan siapa yang salat di Masjidil Aqsa, maka sama seperti kita salat 500 rakaat di tempat yang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan Allah menyebutkan secara khusus Masjid Al-Aqsa yang tertuang di dalam surah Al-Isra ayat 1. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, yang kata Allah, alladzi barakna haulah, Allah berikan keberkahan di sekelilingnya. Dengan demikian hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jamaah Masjid Pondok Hijau yang berbahagia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita bergembira hari ini dengan kemewahannya, dengan keberkahannya, dengan gegap gempitanya. Bahkan seluruh penjuru umat muslim di dunia ingin mendatangi, ingin berziarah ke Masjid Nabawi, ingin berziarah ke Masjidil Haram. Begitupun dengan Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamakan dengan Masjid Nabawi, menyamakan dengan Masjidil Haram. Akan tetapi hari ini, atau paling tidak selepas Turki Utsmani tidak lagi menjadi khalifah,
tepatnya di tahun 1924 di tanggal 3 Maret, Khalifah Utsmani atau Turki Utsmani lepas, dan sejak saat itu pula sampai hari ini kurang lebih 97 tahun tanah Palestina disengketakan. Yang awalnya tanah Palestina begitu besar, begitu luas, bahkan sampai hari ini tanah Palestina itu sudah dijajah. Tanah Palestina itu kecil atau bahkan ingin dihilangkan dari peta bumi kita ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah begitu memuliakan Palestina, kalau Allah begitu memuliakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memuliakan negara Syam, maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui ini kita sebagai umat Rasulullah, kita sebagai hamba Allah, patut kiranya meskipun kita sudah jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masanya, kurang lebih 40 abad yang lalu, tetapi kecintaan kita kepada Rasulullah sama seperti kecintaan kita, mudah-mudahan seperti Rasulullah mencintai Palestina, mencintai Biladus Syam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Biladus Syam, negara Palestina adalah negara di mana diutusnya sekian banyak para nabi dan rasul. Saking mulianya negara Palestina yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa yang hari ini sampai hari ini masih dipersengketakan. Para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di negara yang mulia itu, di negara yang penuh dengan keberkahan itu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mengutus para nabi dan rasulnya di negara Palestina, di negara yang ada Masjid Al-Aqsa di dalamnya, maka ini menandakan bahwa negara itu sesungguhnya negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bulan ini kita sudah memasuki bulan Syawal. Kita sudah meninggalkan puasa Ramadan. Kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan. Kita telah menuju kemenangan, minal a'idhin wal faizin. Kemenangan sesungguhnya manakala tersentuh hati kita dengan kejadian yang luar biasa yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak terelakkan hari ini. Kalau ada di antara kita hadirin sidang Jumat rahimakumullah yang masih mempertentangkan ini bukan perang agama, paling tidak hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita terketuk. Ini adalah soal kemanusiaan. Soal kemanusiaan artinya semua di antara kita merasakan bagaimana rasanya dijajah, bagaimana rasanya disakiti, apatah lagi mereka adalah saudara-saudara kita sesama muslim. Al-muslim akhul muslim, kata baginda Nabi. Muslim yang lain bersaudara dengan sesama muslim yang lain. Maka kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Muslim itu, kata Nabi, laksana sebuah bangunan. Tidak disebut bangunan kalau tidak menguatkan satu sama yang lainnya. Atau jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Satu sakit, maka anggota tubuh yang lain juga merasakan sakitnya. Begitupun dengan duka Palestina, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hemat khotib, keberhasilan dari Ramadan manakala kita mampu juga merasakan duka yang mendalam seperti dukanya penduduk atau warga Palestina. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan, kemenangan dari Idul Fitri kita manakala mampu memenangkan hati kita,
dan mudah-mudahan juga memenangkan bangsa Palestina, negara Palestina yang sampai hari ini dijajah. Mudah-mudahan seperti yang ayat yang tadi khatib baca di dalam surah Al-Isra, di ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8 ini, maka dijelaskan di dalam ayat ini jelas, sangat-sangat jelas sekali hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Bani Israel itu sebagai negara yang merusak di muka bumi ini. Maka sesungguhnya sudah fitrah manusia, sudah fitrah dari sebuah bangsa ketika negara itu menjajah, maka suatu saat sebagaimana ayat yang tadi sudah khatib bacakan di rentetan di dalam surah Al-Isra ini, kelak mereka akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di momen Idul Fitri ini, di momen kemenangan umat Islam di seluruh penjuru dunia ini, mudah-mudahan Palestina dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua sebagai mengetuk pintu hati kita akan duka duka rakyat Palestina. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.